eh tes 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 cek 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 oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Dermawan dengan NPM 2410631170038 dari program studi informatika, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Singapura Bangsa Karawang, kelas 3B. Jadi video ini saya buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah ujian tengah semester pada mata kuliah metode numerik gitu. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan kode yang sudah kelompok kami buat pada soal nomor 1 untuk UTS-nya itu sendiri gitu. Jadi kode ini menjelaskan tentang visualisasi data 3 dimensi dan juga kontur gitu, serta penerapan metode-metode interpolasi dan interpolasi bikubik gitu teman-teman. Nah, jadi ada 4 bagian utama yang nantinya bakal saya jelasin. Yang pertama pastinya visualisasi 3 dimensi surface dari data asli gitu. Nah, kemudian yang kedua kita bakal membuat kontur plot 2 dimensinya. Nah, yang ketiga kita bakal melakukan modifikasi data dengan interpolasi bikubik gitu menggunakan metode kubik. Dan yang terakhir kita bakal interpolasi menggunakan B-spline order ketiga gitu. Jadi dan kita juga bakal ngebandingin nanti hasilnya. Oke, langsung saja. Di sini ada judul pada project kita, di mana di sini judulnya visualisasi permukaan dan kontur data 3D dengan interpolasi gitu teman-teman. Jadi proyek ini tuh nampilin bagaimana data matriks 20x20 itu divisualisasiin gitu. Dan ini data 20x20 ini kalau data yang pertama ini dia udah dikasih gitu ya soalnya dari dosennya. Dan dan dia tuh bakal divisualisasiin ke bentuk 3D dan juga 2 dimensi gitu untuk yang konturnya. Kemudian diperhalus lagi menggunakan metode interpolasi kayak gitu. Jadi tujuannya buat kayak memperlihatkan perbedaan hasil gitu, visualisasi dari data mentah atau data original dan data yang sudah diinterpolasi gitu. Jadi kita bisa bandingin mana yang kelihatannya tuh kayak lebih halus atau lebih detail gitu. Kayak gitu. Jadi kita langsung aja ya, langsung masuk ke baris pertama. Di sini ada import NumPy as NP gitu. Jadi baris pertama ini kita import gitu NumPy as NP-nya. Jadi si NumPy ini adalah kayak library fundamental buat komputasi numerik di dalam pemrograman Python gitu. Jadi kita butuh ini, itu tuh bakal operasi array dan juga matriksnya gitu ke depannya. Jadi kita kasih alias si NP, dia tuh kayak biar lebih praktis dan simpel gitu. Jadi setiap kali kita mau manggil fungsi si NumPy, kita tinggal tulis si NP aja kayak gitu. Jadi nggak perlu nulis si NumPy lagi gitu. Jadi biar lebih simpel aja. Nah, selanjutnya kita bakal input gitu, input data dari yang udah dikasih sama dosennya gitu. Dan di sini kita masukkan variabelnya, kita masukkan namanya variabel z gitu ya. Jadi z ini adalah si NumPy array yang isinya adalah data matriks 20x20 gitu. Total ada sekitar 400 titik data kayak gitu. Nah, kita make si NP array ini, dia tuh buat kayak ngubah list Python gitu yang biasa menjadi NumPy array. Nah, kenapa? Karena kalau misalnya kita make si NumPy array itu tuh lebih efisien gitu buat komputasi numerik gitu, dan dia punya fungsi matematika yang banyak gitu. Jadi kalau misalnya kita perhatiin juga ya di sini teman-teman, angka-angkanya pada baris-baris di matriks di sini kayak apa ya? Kayak kelihatan gitu. Di sini tuh makin ke tengah dia tuh angkanya makin tinggi ya teman-teman. Jadi dan dia makin ke samping, makin ke pinggir, dia tuh kelihatannya tuh angkanya lebih rendah gitu. Nah, ini bakal kelihatan banget kayak ini bakal jadi grafik 3 dimensi yang seperti gunung gitu atau seperti bukit, dimana yang di tengah ini dia sebagai kayak puncaknya gitu teman-teman. Nah, oke, lanjut kita bakal masuk ke visualisasi 3D surface dari data aslinya gitu. Jadi kayak bagian ini tuh buat nampilin permukaan 3 dimensi dari data awal tanpa modifikasi gitu. Jadi sumbu X dan sumbu Y dibuat gitu dari ukuran si matriksnya, dan nilai Z ini tuh bakal ditampilin sebagai permukaan berwarna yang nanti kita kasih warna namanya viridis kayak gitu teman-teman. Langsung aja
Yang pertama di sini kita apa ya, import dari si matplotlib pyplot ASPLT gitu. Jadi si matplotlib ini tuh library buat kita bikin grafik gitu teman-teman, atau kayak buat visualisasi di dalam Python. Nah jadi si pyplot ini adalah seperti interface utamanya gitu. Jadi kita kasih alias sama kayak tadi NP tadi, kita kasih ASPLT itu tuh ya udah biar lebih praktis aja gitu teman-teman. Nah selanjutnya di baris kedua ini ada from MPL toolkits, mpplot 3D dan import x3D. Nah ini untuk apa? Nah ini tuh untuk khusus buat si enable grafik 3 dimensinya gitu teman-teman. Jadi si matplotlibnya ini kan sebenarnya defaultnya itu adalah grafik 2 dimensi. Nah kalau misalnya kita mau bikin grafik 3 dimensi dengan sumbu sumbu X, Y dan juga Z, maka kita butuh import si X3D ini kayak gitu teman-teman. Nah lanjut, di sini kita apa ya, membuat koordinat X dan juga Y-nya. Nah si X ini itu sama dengan NP arrange gitu dari Z. Jadi kita setting Z shape sama dengan 1. Jadi kita tuh ngasih tahu kalau misalnya dimensi matriks Z shape 1 itu adalah jumlah kolomnya yaitu 20, dan NP arrange bikin array 0, 1 sampai 19 gitu teman-teman. Nah sama juga halnya dengan si Y gitu. Y sama dengan NP arrange, terus juga dari Z shape parameternya adalah 0 gitu. Jadi jumlah itu sama, tapi bedanya ini adalah jumlah barisnya gitu. Jadi misalnya baris kalau misalnya ininya kolomnya 20, berarti di sini juga barisnya 20 gitu. Karena kan matriksnya 20 kali 20 gitu ya. Jadi misalnya si Y juga merupakan array dari 0 sampai 19 kayak gitu teman-teman. Nah, kenapa sih nggak ditulis itu langsung 20 aja gitu? Nah, kita karena pakai Z shape itu biar lebih dinamis. Nah, kalau misalnya nanti ukuran data berubah, jadi si kode ini masih kita bisa jalanin secara otomatis tanpa harus perlu diubah gitu isian dalam parameternya gitu, walaupun nanti datanya tuh berubah kayak gitu teman-teman. Nah selanjutnya ada mesh grid. Nah ini konsep yang lumayan penting gitu teman-teman. Jadi si mesh grid ini fungsinya itu ngubah si array 1 dimensi, si X dan juga si Y nya ini, dia tuh jadi matriks 2 dimensi yaitu X dan juga Y gitu. Di sini kita pakein X besar dan juga Y besar gitu teman-teman. Nah si X ini adalah matriks 20 kali 20 tadi, di mana setiap barisnya berisi 0, 1, 2, 3, 4 terus sampai 19, dan juga setiap kolomnya juga berisi sama gitu, 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 19 gitu teman-teman. Nah jadi sekarang setiap titik grid itu tuh punya pasangan koordinatnya yang lengkap gitu. Misalnya di posisi baris 5 terus kolom 10. Nah, nilai X-nya berarti 10 gitu, dan nilainya adalah 5. Nah, ini yang bakal dibutuhin buat ngeplottingin 3 dimensinya kayak gitu, teman-teman. Oke, next. Di sini ada bagian bikin bentar kita gedein. Nah, di sini lanjut kita bikin 3D plotnya gitu teman-teman. Jadi kita bikin variable fig. Ini apa fig? Nah maksudnya adalah figur. Nah figur itu seperti kayak kertas atau seperti kayak kayak kanvas kosong gitu yang kita bikin untuk kita taruh si grafiknya gitu. Dan parameternya kita parameter fixed size di sini kita taruh ukurannya 20 dikali 6 gitu. Jadi lebarnya 20, tingginya adalah 6. Jadi misalnya jadi grafik ini tuh maksudnya jadi kelihatan lah gitu. Jadi semuanya terlihat ya gitu teman-teman. Nah selanjutnya di sini kita bikin variabel yang namanya X, atau kita bisa sebut dengan X gitu. Nah, ini tuh ini X ini kita pakai buat area si plotnya gitu. Di sini kita masukin fig, terus kita add gitu subplotnya, parameternya 111. Nah artinya ini tuh satu baris, satu kolom, dan posisi ke 1 gitu. Jadi cuman ada satu grafik di dalam figur ini, dan juga projectionnya kita setting ke 3 dimensi karena si X ini nih, si library si X3D ini itu tuh bisa 3 dimensi gitu. Jadi kita punya sumbu X, Y dan juga Z gitu. Kayak gitu. Terus selanjutnya kita bikin bahasanya tuh surface-nya gitu teman-teman. Jadi ini tuh
function yang bikin si permukaan 3 dimensinya teman-teman. Nah kalau misalnya parameter pertamanya itu x, y, dan juga z gitu ya teman-teman. Jadi nilai ini itu tuh koordinat dari nilai di setiap titiknya gitu. Jadi function ini tuh bakal menghubungin semua titik-titik tadi itu jadi permukaan yang kontinu kayak gitu teman-teman. Nah terus juga ada CMap sama dengan Viridis. Nah sebenarnya ini tuh kayak color map gitu atau kayak skema warna. Nah Viridis ini tuh warnanya dari ungu gelap gitu ke apa ya, dari warna ungu gelap itu tuh buat misalnya nilai yang rendah dan lama-lama dia menjadi kuning gitu buat nilai yang tinggi. Nah ini salah satu color map gitu yang menurut saya paling bagus gitu karena apa ya, mudah aja gitu dibacanya. Nah kalau misalnya kita cari di sini color map, nah di sini sebenarnya ada banyak ya teman-teman buat color mapnya di sini. Ada banyak, cuman di sini saya milihnya tuh yang Viridis gitu karena lebih enak aja untuk di liatinnya lah, buat ngelihatnya lebih enak kayak gitu teman-teman, mudah dibaca. Nah selanjutnya kita membuat label atau kita membuat kayak semacam penjelasan gitu dari grafik yang sudah kita buat gitu teman-teman. Jadi kita set label itu di sumbu x, apa ya, x, terus kita kasih namanya x axis gitu teman-teman. Terus juga kita bikin y labelnya ini y axis dan juga z labelnya. Nah jadi ini tuh kita pakai buat apa ya, biar si grafik ini tuh kayak kita ngelihat grafik ini tuh biar paham gitu sama sumbu-sumbunya mempresentasikannya tuh apa kayak gitu teman-teman. Nah terus ya udah di sini X set title gitu ya. Ini juga teman-teman pasti udah tahu gitu. Yang ini untuk membuat si judulnya gitu, judul dari grafiknya, dan juga ini font weight-nya kita setting tebel gitu ya. Jadi biar lebih menonjol. Nah selanjutnya ada PLT Tick Layout. Nah ini tuh dipakai buat kayak optimasi spacing gitu. Jadi biar nggak ada yang overlap. Nah terus si PLT Show ini ya udah buat ngerender dan ngenampilin hasilnya gitu teman-teman. Nah di sini bisa dilihat ya. Kalau misalnya ini hasil grafiknya, di sini bisa lihat permukaan 3D dengan warna-warna yang gradien gitu. Dari warna ungu gelap di pojok-pojok ini nih yang apa ya, yang apa tuh nilainya rendah sampai ke yang nilainya tinggi gitu, yang warnanya kuning. Nah, kalau misalnya teman-teman perhatiin di sini tuh permukaannya masih agak-agak seperti kayak kotak-kotak patah gitu atau kayak blocky. Jadi di sini karena kita cuman punya 20 dikali 20 titik, di sini tuh transisi antar titiknya kayak nggak kelihatan smooth teman-teman. Nanti setelah diinterpolasi, nah ini nanti bakal lebih halus kayak gitu. Dari grafik ini itu tuh bisa kita lihat kalau misal distribusi spatial data gitu. Jadi mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah, dan ini tuh gimana gitu jadi transisinya. Kayak gitu teman-teman. Sini bisa dilihat ya, di sini y axis, z axis, terus z axisnya di sini tinggi permukaannya gitu ya teman-teman. Cuman di sini masih kelihatan blocky atau enggak smooth gitu karena kita cuman punya apa ya, 20 kali 20 datanya gitu. Oke, next di sini pada perintah nomor 2 soal di sini kita bakal membuat kontur plotnya gitu. Jadi di sini di bagian kedua kita bakal memproyeksikan gitu teman-teman, data yang tadi yang atas ini nih sama aja datanya, kita pakai data yang sama tapi dalam kontur 2 dimensi, dan kontur F ini dipakai buat memberi warna pada area, terus konturnya ditambahkan biar garis konturnya nanti kelihatan lebih jelas. Terus juga si label ini ya pastinya nanti buat apa ya, buat kayak memperlihatkan gitu angka di setiap garisnya gitu. Dan yang terakhir nanti hasilnya dia kelihatan gitu, distribusi data Z-nya lebih mudah dibaca pada peta datar dan beda pada yang sebelumnya gitu. Di sini kelihatan 3D banget, tapi kalau yang ini tuh bakal kelihatan kayak apa ya, view-nya tuh dari atas kayak gitu teman-teman. Oke, kita langsung masuk aja ke penjelasan kode yang pertama. Di sini kita membuat figurnya dulu, membuat figur ukuran baru dengan ukuran 8 dikali 6 gitu teman-teman parameternya. Jadi ini lebih kecil dari plot 3D tadi gitu. Karena ini cuman plot 2 dimensi. Oke, sebentar cek OBS-nya dulu. Tes cek. Oke, baik.
next ya. Di sini setelah kita membuat figur atau kayak tadi sama ya, seperti kanvas kosongnya, selanjutnya kita ada yang namanya contour field. Nah, di sini contour field atau contour F di sini tuh apa ya? Ini tuh bakal menjadi kontur yang terisi warna penuh gitu, teman-teman. Nah, misal kita masukin nilai X, nilai Y dan juga nilai Z tadi yang udah kita buat sebelumnya. Jadi selanjutnya si parameter levelnya adalah 20. Nah, kenapa 20? Berarti artinya si 20 ini adalah tingkatan si konturnya. Jadi semakin banyak level dan semakin banyak levelnya dan dia tuh bakal semakin halus juga untuk gradasi warnanya gitu, teman-teman. Dan terakhir ada CMap, sama kayak tadi. CMap yang kita pakai adalah Viridis gitu. Jadi biar lebih konsisten aja sama grafik 3 dimensi sebelumnya kayak gitu, teman-teman. Nah, terus kita tambahin nih. Sekarang kita tambahin si contour lens-nya atau kayak garis hitamnya gitu. Sini pakainya kontur aja tanpa F karena di sini untuk garis luarnya aja atau garis hitamnya aja. Sama aja, teman-teman, kita masukin nilai X-nya, nilai Z, nilai Y-nya dan juga nilai Z-nya. Cuman untuk colornya kita set ke black gitu, bukan ke Viridis karena ini buat penanda gitu untuk pinggir-pinggir garisnya gitu, teman-teman. Dan sama levelnya kita masukin 20 karena kalau misalnya tidak sama dengan 20 itu nanti bakal kayak beda gitu antara pisahan apa ya, perbedaan si datanya itu, perbedaan warnanya sama si garisnya. Jadi harus sama. Dan line width-nya kita setting 1 itu tuh apa ya, kayak ketebalan garisnya, dan alpha sama dengan 0,3 itu adalah tingkat transparansinya gitu, teman-teman. Jadi kita bikin kayak garisnya tuh rada pudar dan kayak nggak terlalu terang gitu. Jadi ini tuh biar bisa tetap tahu gitu warnaan isian di bawahnya kayak gitu, teman-teman. Oke, lanjut di sini ada PLT CLabel. Di sini tuh function buat ngasih label gitu, ngasih label. Nah nih, nah kayak gini nih, ngasih label ini nih, teman-teman. Ngasih label si apa ya, si label angka buat di dalam garis konturnya gitu. Jadi setiap garis itu tuh bakal ada tulisan nilainya tuh berapa gitu di garis tersebut kayak gitu, teman-teman. Nah, terus di sini kita panggil aja contour lines-nya, terus inline-nya kita buat true. Nah, maksudnya apa inline-nya ini kita buat true? Nah, maksudnya tulisannya itu dia bakal nempel atau ada di dalam garisnya gitu. Nah, terus juga kita setting font size-nya tuh sama dengan 8 ya, biar gak kegedean aja gitu, biar nggak kayak ganggu si warnanya atau ganggu si garisnya karena terlalu besar. Dan kita setting FMT 0,2F itu tuh untuk format angka dengan 2 digit desimal kayak gitu, teman-teman. Oke, next kita bakal nambahin color bar. Nah, color bar itu di bagian mana? Color bar itu yang ini, teman-teman. Yang garis kepanjang ke bawah ini itu tuh kita namain color bar gitu, teman-teman. Di sini kita nambahin color barnya di samping grafik gitu. Jadi ini kayak warna-warna yang ditunjukin di nilai Z-nya gitu, di setiap warnanya. Dan label Z ini apa ya, dan labelnya itu kita label sama dengan Z value itu tuh buat ngasih keterangannya gitu, teman-teman, buat ngasih label keterangannya lah kayak gitu. Oke, selanjutnya ya sama, kita bikin juga apa namanya ya, label buat sumbu X dan juga sumbu Y. Dan kita juga membuat apanya ya, ini untuk tadi judulnya, terus font weight-nya bold gitu ya, biar terkesan lebih menonjol karena judul. Dan yang terakhir baru deh kita PLT show untuk menunjukkan atau buat nampilin tadi yang si apa namanya ya, si plot konturnya gitu, teman-teman. Dan ini adalah hasil dari plot konturnya, dan setiap garis ini itu tuh menghubungkan titik-titik dengan nilai Z yang sama gitu. Misal kayak garis dengan di ketinggian kayak di peta-peta gunung gitu, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat, nah ini contohnya tuh bisa sama kayak gini, teman-teman. Nah, ini mungkin yang lebih mirip karena dia makanya Virgin juga ya, teman-teman, buat color mapnya, CMap-nya gitu. Nah, oke. Terus juga di sini teman-teman bisa lihat di sini apa ya, buat angkanya tuh dari 100 sampai sekitar 700-an gitu ya. Dan di tengah, nah ini ada area kuning gitu. Area kuning dengan garis-garisnya tuh yang rapat gitu. Nah, ini anggapannya tuh kayak puncak bukit gitu. Jadi garis-garisnya rapat. Nah, di situ
berarti pertumbuhan buat nilainya juga cepat. Jadi bahasanya tuh kayak tanjakan curam gitu teman-teman. Nah, dan di pojok-pojok itu tuh ada warna apa ya? Bukan warna sih, kayak garis ya. Garisnya tuh yang lebih renggang gitu. Jadi tuh ditandai dengan kayak apa ya? Daratan yang landai gitu teman-teman. Kalau misalnya kita interpretasiin. Jadi si kontur plot ini lebih mudah gitu. Jadi menurut saya lebih gampang buat dibacanya daripada si grafik 3 dimensi tadi gitu. Jadi kita bisa tahu nilai pasti di setiap area-areanya gitu yang bisa kita lihat di label di garis-garisnya kayak gitu teman-teman. Ini adalah hasilnya ya. Terus juga ini color barnya udah bikin juga. Nah, lanjut di sini bagian 3 yaitu interpolasi bikubik gitu. Di sini menggunakan regular grid interpolator teman-teman. Jadi untuk memperhalus si data tadi yang kita udah input gitu, dilakukan interpolasi bikubik gitu. Si grid X, Y nya itu tuh kayak apa ya? Kayak dipadetin dengan interval nilai 0,5 gitu teman-teman. Nah, function regular grid interpolator ini buat apa? Dan dia tuh buat menghasilkan nilai Z baru gitu. Jadi permukaan 3 dimensi yang tadi itu tuh bakal lebih halus dibandingkan nilai yang sebelumnya kayak gitu teman-teman. Atau dibanding data aslinya sebelum diinterpolasi. Nah, buat pemahaman sedikit aja teman-teman, apa sih interpolasi itu? Nah, jadi si interpolasi ini dia tuh adalah kayak metode gitu, metode buat estimasi atau kayak memperkirakan gitu nilai di antara titik-titik yang kita punya gitu teman-teman. Nah, misalnya kita punya titik X, misalnya ini misal aja, kita misal punya titik X sama dengan 0, nilainya 100. Nah, terus di X sama dengan 1, itu tuh nilainya 120 gitu. Nah, di X sama dengan 0,5, nah itu nilainya berapa gitu teman-teman. Nah, itu mungkin nilainya tuh bisa sekitar 110-an gitu. Nah, itu adalah konsep dasarnya teman-teman. Nah, kenapa juga kita perlu interpolasi? Nah, karena data kita tuh cuman 20 dikali 20 titik teman-teman. Cukup sedikit gitu ya. Jadi kalau misalnya diplot langsung kayak tadi yang di bagian ini, dia tuh hasilnya kasar gitu. Hasilnya kasar dan kelihatan tuh kayak kotak-kotak banget teman-teman. Dan dengan interpolasi ini kita bisa generate di titik-titik baru di antara titik-titik yang ada gitu, biar si grafiknya itu tuh lebih smooth gitu, kayak kelihatannya lebih apa ya, lebih bagus aja gitu, lebih smooth. Nah, dan untuk bikubik sendiri apa sih itu bikubik? Dia artinya sebuah metode gitu ya, metode interpolasi yang make polinomial kubik gitu, atau bisa disebut dengan pangkat 3. Itu untuk dalam 2 dimensi. Nah, jadi kita fit gitu buat si kurva kubik di data arah X dan juga di arah Y kayak gitu teman-teman. Nah, langsung aja ya masuk ya. Kita masuk ke dalam library gitu. Library dulu yang bakal kita pakai di sini. Kita import regular grid interpolator di sini. Apa ya? Itu tuh digunakan kayak sebagai class gitu buat si interpolasi pada grid yang reguler atau yang teratur teman-teman. Jadi ini cocok banget buat si kasus kita karena kita tuh pengen teratur di grid 20 kali 20 gitu. Dan si SCIP ini dia tuh library buat scientific gitu, buat scientific computing gitu. Jadi ini tuh lebih apa ya, lebih advance lagi dibanding dari NumPy gitu. Di dalamnya tuh dia banyak banget selain function matematika, dia tuh kayak ada algoritma. Nah, termasuknya apa? Termasuk ke si interpolasi ini kayak gitu teman-teman. Nah, oke, langsung aja kita mendefinisikan dulu ya, sama kayak tadi di sini kita definisikan koordinat grid original X-nya dan juga Y-nya gitu teman. Nah, di sini juga masukinnya sama gitu dari 0 sampai 19. Nah, ini koordinat dari data asli kita teman-teman. Nah, kita tetap maksudnya masih sama gitu menggunakan data yang tadi gitu teman-teman. Nah, selanjutnya kita bakal bikin si function si interpolator tersebut gitu. Jadi si regular grid interpolator ini dia tuh kita masukin parameternya yaitu y orik dan juga x orik, yaitu data kita gitu teman-teman. Nah, itu koordinat gridnya gitu. Nah,
Sedangkan si Z ini adalah data dari nilai kita. Oke, sorry ya. Jadi si Y orik dan X orik ini itu tuh untuk koordinat grid kita, dan sedangkan si Z ini itu tuh untuk data dari nilai kita nih. Yang ini nih yang udah direpresentasikan sebelumnya di sini ya Z-nya. Dan ini adalah data-data kita gitu. Tadi sampai mana? Wait. Sampai sini ya. Dan juga metode yang digunakan adalah metode kubik gitu. Jadi kubik ini yang bikin interpolasi kita jadi bikubik, atau kubik itu dia polinomial orde ketiga gitu teman-teman. Oke, lanjut. Kita bakal apa ya? Di sini kita membuat grid baru gitu. Sekarang kita bakal membuat grid baru tapi yang versi lebih padat gitu. Kita langsung aja di sini variabelnya kita bedain gitu, X new dan juga Y new, dimana ini tuh sama gitu dari 0 sampai 19 tapi dikurangi 0,5 dengan step 0,5. Nah, kenapa sih dikurangi 0,5 gitu? Karena kita mau berhenti di 19 teman-teman, bukan lewat dari si batas datanya gitu. Jadi hasilnya dia bakal 0 misalnya ya, dari 0 terus 0,5 terus 1 1,5 terus 2 2,5 terus sampai 19 gitu. Nah, sama juga kayak yang Y-nya gitu teman-teman. Jadi kita sekarang udah punya koordinat yang lebih padatnya gitu. Jadi jarak antar titiknya tuh bukan 1 tapi 0,5 gitu teman-teman. Oke, lanjut lagi. Di sini yang pastinya kita bakal bikin mesh gridnya, yaitu isinya gitu teman-teman. Jadi kita panggil lagi si X new-nya dan juga Y new-nya. Terus juga dia bakal buat bikin si koordinat baru gitu. Jadi sekarang kita punya apa ya? Koordinat baru dengan ukurannya sekitar kalau misalnya di apa ya, di enumerasiin sekitar 39 kali 39 gitu teman-teman. Jadi beberapa apa tuh sedikit berkali lipat gitu dibanding yang 20 kali 20 tadi gitu. Oke, lanjut. Di sini ada apa ya, poin NP array. Nah, ini triknya teman-teman. Jadi si fungsi interpolator itu tuh kita butuh input berupa array of point gitu teman-teman, bukan matrix gitu. Jadi si Y parameter si Y new level ini dia tuh apa ya, bahasanya tuh kayak stuck gitu, kayak jadi kita kayak stuck jadi array 2 dimensi, terus kita transpose make T kayak gitu teman-teman, kita transform make T gitu. Dah jadi poin sekarang, si poin yang ini nih, variabel poin yang ini sekarang dia tuh adalah array dimensi dengan shape N2, dimana N itu adalah total titik baru gitu teman-teman. Sekitar berapa? Sekitar 39 tadi gitu. Jadi kalau misalnya 39 dikali 39 itu tuh hasilnya sekitar nah sekitar 1521 gitu. Titik baru ya, sekitar 1521 titik baru gitu teman-teman. Jadi setiap row adalah satu pasangan gitu, koordinatnya Y dan juga X gitu teman-teman. Oke, langsung aja kita masuk ke yang ini nih. Kita panggil function si interpolatornya dengan apa ya, parameter poin yang udah kita siapkan gitu di atasnya. Jadi si inter sama dengan function ini dia tuh bakal ngekalkulate gitu atau ngehitung si nilai Z di setiap koordinat baru gitu. Menggunakan apa? Menggunakan ya ini interpolasi kubik gitu. Jadi hasilnya si Z interp ini adalah array satu dimensi berisi nilai Z yang sudah diinterpolasi teman-teman. Kayak gitu ya mungkin ya, mungkin apa ya, penjelasan saya rada berbelit-belit gitu. Ini semengertinya saya aja. Nah, terus di sini kita reshape balik gitu jadi 2 dimensi teman-teman. Nah, jadi dengan ukuran yang sama kayak si X new tadi, yaitu 39 kali 39. Jadi si Z interp ini kita adalah matriks 39 dikali 39 yang isinya adalah nilai Z yang sudah terinterpolasi gitu teman-teman mungkin. Dan yang terakhir
kita print gitu, print dari si apa ya, ngeprint buat si shape-nya gitu, buat konfirmasi outputnya harusnya 39 dikali 39 gitu. Nah ini kan udah kelihatan juga ya di sini teman-teman. Kita 39 kali 39. Oke, nah sebentar saya minum terlebih dahulu. Oke, baik, dilanjut lagi. Nah di sini tadi udah kita apa ya, udah kita lihat juga gitu shape of interpolation-nya buat data Z, yaitu 39 apa ya, 39 kali 39 dari hasilnya tuh yang 20 kali 20 gitu teman-teman. Dan selanjutnya, nah ini kita bikin lebih ke visualisasinya gitu teman-teman. Jadi sekarang kita bikin plot hasil interpolasinya gitu. Kodenya sama sebenarnya kayak plot 3 dimensi yang pertama, cuman bedanya di sini variabelnya kita pakai xnew, ynew dan juga zinterp gitu, yang data yang sudah hasil dari interpolasinya gitu. Jadi terus juga di sini judulnya kita ganti jadi 3D surface plot of bicubic, tapi di sini yang sudah terinterpolasi gitu. Jadi biar jelas kalau misalnya ini tuh hasil dari interpolasi teman-teman. Nah sekarang ini adalah bentuk dari barisnya gitu teman-teman. Nah, bentuk dari apa ya, grafiknya teman-teman. Jadi di sini punya kayak perbedaan yang cukup drastis ya kalau misalnya kita bandingkan sama yang pertama. Nah yang pertama tuh kelihatannya kayak lebih patah kotak-kotaknya gitu teman-teman. Lebih patah. tes lebih patah, terus juga kayak lebih mulus gitu kalau misalnya yang ini teman-teman. Jadi kayak kelihatannya tuh lebih halus dan juga lebih smooth gitu. Permukaan grafiknya dia tuh lebih kayak mulus gitu teman-teman. Jadi lengkungannya juga kayak lebih natural, lebih realistis. Jadi kayak kelihatan kayak bukit beneran gitu. Tapi kalau misalnya diperhatiin juga, dia nilai maksimum dan nilai minimumnya itu sama gitu. Jadi kita nggak ngubah data aslinya, tapi cuma nambahin titik-titik di antaranya gitu teman-teman. Kalian cuma satu ya yang awal ya. Sekarang kita ganti jadi 0,5 gitu. Jadi lebih banyak buat titik-titiknya. Kayak gitu teman-teman. Dan ini adalah hasil dari interpolasi dengan menggunakan metode bicubic gitu. Pakai data yang sama tapi visualisasinya gitu yang jauh lebih bagus dan lebih informatif teman-teman. Oke, kita lanjut ke bagian 4. Di sini ada interpolasi B. Kita lanjut dengan menggunakan interpolasi base plane order 3 gitu teman-teman. Nah bagian ini dia tuh alternatif gitu, interpolasi menggunakan apa sih ini, Rectified spline gitu. Jadi dia tuh sama-sama aja, dia sama kayak menambah titik-titik baru di antara grid-grid yang asli gitu teman-teman. Nah menggunakan si spline order 3 ini, itu tuh transisinya tuh lebih mulus. Jadi hasilnya tuh permukaannya sama gitu, lebih mulus juga dibanding yang pakai data yang asli sebelum diinterpolasi gitu. Jadi kalau misalnya muncul di benak teman-teman, apa itu bedanya base spline sama si bicubic tadi yang ini, dan itu saya bisa jelasin sebenarnya keduanya itu tuh sama-sama aja gitu. Keduanya sama-sama pakai polinomial kubik gitu teman-teman. Tapi cara konstruksi kurvanya gitu yang bikin berbeda. Jadi kalau misalnya interpolasi bicubic itu, dia tuh langsung fit ke polinomial ke datanya. Nah sedangkan si base plan ini itu tuh pakai basis plan yang apa ya, yang lebih kayak advance lagi gitu, atau yang kayak terbagi-bagi lagi gitu. Jadi ini sebenarnya lebih fleksibel atau bisa lebih smooth lagi gitu teman-teman. Tapi harusnya nggak jauh, nggak beda jauh gitu dari yang apa ya, yang si bicubic ini, karena sebenarnya sama-sama aja gitu. Dia pakai polinomial kubik gitu teman-teman. Mana tadi? Oke, ini ya. Jadi apa ya? Langsung aja kita masuk ke apa ya, import library-nya. Di sini kita import si Rectified spline gitu. Di sini sama dari si SCIP
RP juga di sini. Rect itu tuh apa ya, singkatan dari rectangular grid. Jadi kita tuh jadi bikin grid yang berbentuk persegi panjang kayak punya kita gitu teman-teman. Dan si BV-red ini itu tuh untuk apa ya, untuk kayak data gitu dari variabel Y dan juga variabel X gitu teman-teman. Jadi yang ini tuh khusus gitu buat base plan interpolation pada rectangular grid 2 dimensi gitu teman-teman. Lanjut aja masuk ke bagian step pertama. Di sini kita define lagi gitu koordinat originalnya dari 0 sampai 19 gitu, sama X dan juga Y, tapi jangan pakai variabel yang sama dengan yang di atas ya teman-teman. Nah selanjutnya yang di sini spline function, terus dari ini bagian kita bikin si spline function ya teman-teman. Jadi apa ya, si rect bivariate spline ini dia tuh parameter Y ini kita masukin parameter Y orig, X orig ini sama ya, dan npr zsep 1 ya ini data kita teman-teman. Jadi kita tetap menggunakan data yang sama gitu, dan juga kita masukin juga parameternya adalah Z, dan Z ini adalah data kita gitu teman-teman. Nah yang paling penting apa nih, di sini ada kx3 dan juga KY3. Nah teman-teman, nah ini adalah degree, bahasanya degree atau kayak order gitu dari spline. Nah si 3 ini ya artinya dia kubik gitu atau pangkat 3 teman-teman. Jadi anggapannya tuh si KX itu tuh degree di arah X ke KY gitu, itu degree buat arah KY gitu. Jadi kita set si KX sama dengan KY juga sama dengan kubik atau 3 gitu. Jadi dia tuh biar hasilnya lebih smooth ke kedua arah tersebut, di X maupun di Y teman-teman, kayak gitu ya. Jadi kurang lebih kayak gitu teman-teman buat penjelasannya. Jadi sekarang si spline function ini dia adalah kayak function spline yang udah fit gitu ke dalam data kita. Jadi kita bisa manggil function ini sebagai function dari hasil interpolasinya kayak gitu teman-teman. Oke, lanjut ya, seperti sama di sini ya. Di sini kita apa ya? Kita pakai grid baru gitu ya. Karena kan beda gitu. Ini juga tadi gridnya yang mana ya? Ah, yang ini nih. Yang ini titik baru. Dan yang ini tuh sebenarnya sama gitu teman-teman. Kita panggil lagi gitu. Jadi dia sama kayak persis, pakai 0,5 juga sama kayak interpolasi sebelumnya gitu teman-teman. Nah, yang bedanya di mana? Nah, yang bedanya di sini teman-teman. Di sini nih. Z bspline sama dengan spline functionnya dipanggil, terus parameter y-neo dan juga x-neo. Nah, di sini tuh perbedaannya teman-teman. Jadi si rect apa ya? Si rect bivariate spline ini dia tuh langsung bisa dipanggil dengan array grid barunya teman-teman. Jadi kita cukup kasih si y-neo-nya aja, kita cukup kasih parameter y-neo dan juga x-neo, dia tuh bisa langsung dapat dari si Z bisa langsung dapat si Z disiplin ini udah dalam bentuk matriks 2 dimensi gitu. Jadi nggak perlu di resep kayak misal yang tadi di atas gitu teman-teman. Jadi dia jauh lebih simple gitu. Nah inilah salah satu keuntungan makai si rect bivariate spline ini gitu teman-teman. Jadi di sini kita kita kasih prinsip juga buat konfirmasi apakah kita mengenumerasikan atau membuat ini semua itu mengubah data dari yang sebelumnya sudah terinterpolasi gitu. Ternyata tidak teman-teman, karena di sini sama aja gitu. Dia 39 dikali 39 gitu. Jadi kita udah berhasil interpolasi menggunakan baseline kayak gitu teman-teman. Wait, cek ininya dulu, OBS-nya. Cek. Oke. Lanjut lagi ya teman-teman. Sebenarnya
di sini kita bakal ngevisualisasiin. Jadi yang ini kita bakal ngevisualisasiin sama seperti interpolasi bikubik yang di atas. Di sini tinggal di copy aja sebenarnya. Tapi yang menjadi pembeda dia adalah si panggil si variabelnya dan juga judulnya, teman-teman. Di sini tadi yang udah saya jelasin juga. Di sini membuat figur atau kanvas kosongnya. Di sini kita bakal dia subplotnya baris pertama dan dia cuman satu aja gitu, teman-teman. Dan projectionnya kita buat di 3 dimensi gitu, teman-teman. Sama juga di sini explode surface-nya di sini kita panggil, si map-nya juga sama, kita menggunakan viridis juga buat warnanya gitu ya, teman-teman. Terus juga di sini buat label-labelnya ada label X, Y, Z buat menandai tanda-tanda dari grafik kita, teman-teman, kayak gitu. Dan di sini buat title-nya atau judulnya gitu. Di sini adalah surface plot of discipline interpolation ratio yang menggunakan metode tadi gitu, yang base plan gitu. Dan font weight-nya dibuat bold agar lebih menonjol. Dan di sini sama aja gitu kayak sebelumnya ya, di show juga buat nampilin hasil dari interpolasi dengan menggunakan si base plan tadi gitu, teman-teman. Nah, ini hasil dari grafik base plan-nya. Sebenarnya kayak mirip gitu, sekilas kayak mirip dengan hasil interpolasi bikubik tadi, teman-teman. Sama-sama smooth, sama-sama halus. Nah, tapi tapi kalau misalnya kita lihat lebih detail atau lebih dekat lagi, di sini tuh sedikit ada perbedaan. Kalau misal si base plan itu kelihatan lebih mulus lagi gitu, transisinya lebih natural, terutama di area-area yang perubahan nilainya tuh kayak lebih cepat gitu, atau kayak terjal lah bahasanya gitu. Jadi keduanya sebenarnya menurut saya sih dari si bikubik dan juga base plan sebenarnya itu sama-sama bagus gitu ya. Ini tuh sering dipakai buat kayak aplikasi engineering gitulah, buat kayak bikin analisis sesuatu karena stabilitasnya kayak gitu, teman-teman. Jadi udah selesai gitu ya penjelasannya. Jadi yang bisa saya simpulkan dari pembuatan grafik ini di sini, yang pertama adalah pastinya visualisasi data ya. Itu penting banget gitu. Dari angka-angka yang mentah nih. Dari angka-angka yang mentah ini, teman-teman. Dari angka-angka yang mentah ini kita nggak bisa langsung paham polanya, tapi begitu kita visualisasiin di grafik 3 dimensi atau kayak di kontur gitu ya, nah kita langsung bisa lihat, oh ini kayak datanya tuh ternyata berbentuk kayak ada bukit di tengahnya gitu, dan nilai tertingginya tuh ada di sini gitu, teman-teman. Jadi kelihatan gitu ya. Terus yang kedua itu adalah interpolasi, yang menurut saya itu teknik yang powerful buat kita ningkatin kualitas dari visualisasinya gitu. Dari data yang sparse atau yang jarang atau yang kayak jaraknya jauh gitu ya. Nah, kita bisa bikin grafik yang lebih dense lagi gitu, yang lebih padat lagi, yang bisa lebih smooth lagi dibandingkan sebelum diinterpolasi kayak gitu, teman-teman. Nah, yang ketiga adalah berbagai metode-metode dari interpolasi yang bisa dipilih gitu sesuai kebutuhan. Nah, bikubik bagus gitu, dan tapi mana sih tadi? Nah, si base plan juga gak kalah bagus, malah menurut saya ini kalau dilihat lebih dekat dia tuh lebih lebih smooth gitu. Dan yang terakhir ada Python dengan NumPy gitu. Dengan NumPy, dengan Matplotlib, dengan SciPy gitu. Yang menurut saya ini tools-tools yang powerful gitu buat scientific computing gitu. Jadi buat visualisasi juga gitu. Jadi beberapa baris kode aja gitu tuh kita bisa bikin sebuah analisis dan visualisasi yang sebenarnya itu lumayan kompleks kayak gitu, teman-teman. Oke, mungkin segitu aja ya. Mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga penjelasan saya tuh cukup dimengerti, cukup membuat teman-teman memahami kayak konsep-konsep dasarnya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman masih ada yang bingung di bagian tertentu, coba bisa ditonton ulang atau coba bisa tanya pada kolom komentar, teman-teman. Bentar, cek dulu OBS-nya. Dan teman-teman kalau misalnya pengen kode aksesnya, ini juga teman-teman nanti bakal bisa akses gitu di Google Colab yang nanti ditaruh di deskripsi video gitu, teman-teman. Nah, jadi kalian bisa coba jalanin sendiri. Terus kalau misalnya teman-teman mau
modifikasi parameternya itu juga boleh, atau kayak teman-teman mau pakai data-data yang berbeda juga bisa gitu. Ini adalah implementasi dari materi metode numerik yang sudah saya kulik dan udah cukup udah dijelasin juga sama teman-teman yang lain gitu tentang interpolasi gitu, khususnya interpolasi data dan juga visualisasinya gitu teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton, terima kasih teman-teman yang udah menonton video saya sampai akhir gitu ya. Kalau misalnya saya menjelaskan masih ada yang kurang atau yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.